karakteristik yang kedelapan yaitu aulawiyah, priority skill. Priority skill adalah kemampuan kita untuk mengidentify apa yang lebih penting yang harus kita prioritaskan, terutama pada saat-saat seperti COVID semacam ini. Maka kita seluruh bangsa Indonesia mungkin perlu mengikuti anjuran Wakil Presiden Republik Indonesia yang merumuskan bagaimana sikap kita seharusnya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kita harus iman, yang kedua harus imun, yang ketiga harus aman, dan yang keempat harus amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menguraikan 10 karakteristik moderasi atau wasatiyah. Nomor pertama adalah tawassut. Tawassut adalah yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu the middle path, or understanding and practice that is not ifrat, exaggeration in religion, and tafrid, reduce the teaching of religion. Tawassut ini artinya adalah pemahaman dan praktek yang tidak ifrat. Ifrat artinya berlebih-lebihan. Jadi kalau kita gambarkan bahwa ifrat adalah ekstrim kanan yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Karena itu moderasi, jangan ifrat. Atau kiri, kekurangan. Jangan tafrid. Jadi tawassut adalah antara ifrat dan tafrid, sebagaimana yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, dimanapun Anda berada, wherever you are, be the center, menjadi pusat antara kedua kutub, dan itu yang kita sebut sebagai tawassut. Tawassut ini sangat penting karena dia akan menjadi titik pusat keadilan, sikap keadilan kita. Mengapa kita harus adil? Karena adil ini sebagaimana dibutuhkan oleh ayat tadi, kita akan menjadi saksi. Karena itu kita akan bersikap tawassut selalu di tengah-tengah. Inilah karakteristik yang pertama dari moderasi, dari wasati. Karakteristik yang kedua adalah tawazun. Tawazun itu padanan katanya adalah equilibrium atau balan, seimbang atau keseimbangan, which is the understanding and practice of religion in balanced way, dalam jalan yang seimbang, dalam cara yang seimbang, untuk to cover all aspects of life, untuk merangkul semua kehidupan, both worldly and ukhrawi, firmly stated in the principle that can distinguish between inhiraf, deviation, and ikhtilaf, difference,
dengan syarat, dengan prinsip bisa membedakan antara inkhiraf, penyelewengan, dan ikhtilaf, perbedaan. Tawazun ini sangat penting untuk menjaga moderasi, karena moderasi dalam prakteknya seperti naik sepeda. Jika kita berhenti balance, jika kita berhenti memutar rodanya, maka kita akan jatuh. Move on riding the cycle, to keep on balance, untuk tetap menjaga balance. Poin dalam tawazun ini adalah keseimbangan, sebagaimana terciptanya alam semesta juga dalam keadaan seimbang. Kemudian bagaimana langit diciptakan juga dalam keseimbangan. Ini mungkin sebagai contoh bahwa keadilan hanya mungkin bisa dilaksanakan jika kita memenuhi karakteristik yang kedua, yaitu equilibrium atau tawazun. Karakteristik yang ketiga adalah iktidal. Iktidal adalah tegak lurus. Sikap kita tegak lurus untuk mencoba menjaga tawasud dan tawazun. Kita harus tegak lurus sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran, agar kita harus tegak lurus untuk menghadapi godaan-godaan, baik godaan-godaan duniawi maupun godaan-godaan yang disuguhkan oleh semacam filsafat hedonisme untuk menggoda kita agar tergoda oleh kekuasaan, oleh jabatan. Sikap kita untuk straight and firm, iktidal, yaitu putting things in place and exercising right and fulfilling obligation professionally. Jadi bagaimana kita mencoba menunaikan atau melaksanakan antara hak dan kewajiban, untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban dalam kondisi yang proporsional. Karakteristik moderasi yang keempat adalah tasamuh. Tasamuh kita artikan di dalam bahasa Indonesia adalah tepo seliro, tolerance. Tolerance adalah recognize and respect difference, mengakui dan menghormati perbedaan, both in religious aspects and various other aspects of life, baik di dalam aspek-aspek agama maupun berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Banyak ayat yang memberi contoh, bahkan Nabi Muhammad pada suatu kesempatan sedang berjamaah dengan beberapa sahabatnya, kemudian berjalanlah rombongan yang membawa mayat. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa mayat itu adalah orang Yahudi. Nabi Muhammad langsung menjawab, alaisat nafsan, bukanlah itu manusia. Jadi bukan warna Yahudinya, tetapi bahwa mayat itu adalah manusia. Inilah bentuk atau contoh toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad agar kita menghormati manusia, terutama perbedaan. Juga dalam agama, baik dalam aspek-aspek agama maupun aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Karakteristik yang kelima yaitu musawwah, egalitarian, not being discriminative to others due to the difference in belief, in tradition, and or in origins of a person. Sebetulnya ayat tadi juga bisa dicontohkan untuk kesetaraan, egalitarian. Egalitarian ini adalah kita bersikap tidak diskriminatif kepada orang lain karena perbedaan di dalam keyakinan,
di dalam tradisi atau asal-usul seseorang. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif. Justru karena orang atau kita manusia dilahirkan dalam keadaan yang berbeda. Sebagaimana saya contohkan tadi, kisah Nabi Muhammad, dan juga perlakuan kita kepada orang lain, agar kita tidak melakukan diskriminatif terhadap orang lain. Itulah sikap kelima dari karakteristik wasati atau moderasi. Karakteristik yang keenam yaitu asyuro, demokrasi, atau saya permudah dengan istilah dialogue. Every problem solved by the way of deliberation to reach consensus with the principle of placing benefit above all, yaitu bahwa setiap masalah kita selesaikan dengan cara yang sebebas-bebasnya untuk mencapai konsensus dengan prinsip menempatkan keuntungan di atas semuanya, kebermanfaatan bagi orang lain. Kebermanfaatan ini sangat diajarkan oleh ajaran-ajaran agama Islam dan juga agama yang lain, agar kita di dunia ini pertama-tama harus bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana saya pernah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa semulia-mulianya orang adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anfa'uhum linnas, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah prinsip demokrasi yang dianjurkan agar kita bermusyawarah untuk mencapai benefit above all. Karakteristik yang ke-7 yaitu islah. Islah yaitu reformation. Di Indonesia pernah mengadakan reformasi. Reformasi ini semacam perbaikan. Kita tidak menggunakan evolution or revolution. Dan islah ini putting forward the principle of reformation, yaitu meletakkan prinsip-prinsip perbaikan to achieve better condition, untuk mencapai kondisi yang lebih baik, yang mengakomodasi change, that accommodate the change and progress of the era with the basis of common good, dengan basis kebaikan bersama, kebaikan umum, yang kita sebut dalam istilah Arabnya maslahah amah. Maslahah amah. Dengan berpegang pada prinsip al-muhafadah alal qadim as-solih wa ahdu bil jadidil aslah, yaitu dengan berpegang pada prinsip menjaga yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Ini adalah prinsip reformasi, prinsip islah yang dianjurkan atau yang menjadi syarat karakteristik moderasi atau wasati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakteristik yang ke-8 yaitu aulawiyah, priority skill. Priority skill adalah kemampuan kita untuk mengidentify apa yang lebih penting, yang harus kita prioritaskan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih rendah. Skala prioritasnya ini penting untuk kita ambil, terutama pada saat-saat seperti COVID semacam ini. Pada saat COVID
sekarang ini yang sangat mencekam bangsa kita. Maka kita seluruh bangsa Indonesia mungkin perlu mengikuti anjuran Wakil Presiden Republik Indonesia yang merumuskan bagaimana sikap kita seharusnya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kita harus iman. Yang kedua harus imun, yang ketiga harus aman, dan yang keempat harus amin. Inilah anjuran dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang membuat kita mudah untuk bersikap dan bagaimana kita mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia. Karakteristik yang kesembilan yaitu tatawur wa ibtikar, dynamic and inovatif. Dynamic and inovatif itu artinya which is always open to make change. Kita selalu terbuka untuk membuat perubahan-perubahan in accordance with the times and create new things for maslah and progress of mankind. Yang sesuai dengan zaman, waktu. Dan kita mencoba menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan untuk kemajuan bagi kemanusiaan. Bagi kemanusiaan adalah, bagi maslahat dan kemanusiaan adalah kata kunci bagi hubungan kita antara manusia dengan manusia. Agar kita mencoba pertama untuk peka kepada orang lain, to sensitive to other people. Bagaimana kita bisa menyintai orang lain dengan cara-cara yang dinamik dan inovatif untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Dan yang terakhir adalah tahadur. Tahadur ini artinya civilized, berbudaya. Berbudaya di sini yang dimaksudnya adalah untuk menegakkan akhlak al-karimah, yaitu karakter yang mulia dan berintegritas sebagai khairu ummah. Khairu ummah ini juga disebutkan di dalam hayah yang mempertegas ayat wasati, yaitu kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya ummah, ukhrijat linnas, yang dipromosikan, yang diperkenalkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran demi kehidupan manusia dan peradaban, in human life and civilization, agar peradaban ini mulia, agar peradaban ini tertinggi, yang kita sebut sebagai the highest civilization, peradaban yang tertinggi, yang ciri-cirinya adalah pendidikannya maju, kesehatannya maju, dan kesejahteraan maju, terutama nilai-nilai kemanusiaan juga maju. Demikian penjelasan 10 karakteristik wasati atau 10 karakteristik moderasi pada sore yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.